Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'ah wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khair libtigha'a mardatihi wa sawabihi wa qurbih wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila arwahi jamil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i wassalihin wassahabati ajmain khususan ila Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali summa ila arwahi jami' tabi'in wa atba'u tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin summa ila arwahil ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal mufassirin wal mutakallimin was sufiyin khususan ila Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirral ajid summa ila Syekh Ja'far Shadiq summa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha min barriha wa bahriha min yaminiha ila simaliha summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa khalina wa khalatina wa ammina wa ammatina khususan ila muallif hadal kitab Muhammad bin Allan As-Siddiqi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Maki summa ila Kiai Haji Muhammad Nasib summa ila Kiai Haji Ucu Sufyan Sauri syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'u tabi'in dan juga kepada kita semua pengikut setianya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak serta saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini malam tanggal berapa Rabiul Awal ya? Tanggal 3 ya? Tanggal 3. Oke, ini takriman wa ta'ziman ya. Kita memuliakan dan mengagungkan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bawakan babu fil amri bil muhafadzah ala sunnati wa adabiha. Jadi bab tentang perintah bil muhafadzah untuk menjaga ala sunnati terhadap sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa adabiha dan adab-adabnya. Seperti biasa ayat ini atau tema ini di dalam kitab Dalilil Falihin diawali dengan ayat atau kutipan-kutipan ayat suci Al-Quran. Ini agak banyak ya ayatnya. Tentang apa? Tentang sunnah Nabi Yuna Muhammad SAW. Qala Allah Ta'ala fi surati Al-Hasr ya, ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma atakumur rasul, dan apa-apa atau sesuatu atakumur rasul yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakhuduhu maka ambillah ya. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan sesuatu yang dilarang ya
oleh Rasul kepada kamu sekalian, fangtahu, maka tinggalkanlah. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa memegang sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kembali ke masalah tema ini. Nah, ini adalah as-sunnah ya. As-sunnah ini di dalam ilmu hadis itu muradifnya dengan al-hadis, al-khobar dengan al-asar. Jadi antara sunnah, hadis, khobar, asar sawaun kan. Nah, ini ada benang merahnya. Apa benang merahnya? Ma'udifa ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au takriron au hamiyatan. Jadi segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perkataan, perbuatan, ketetapan maupun cita-cita Nabi. Saya mungkin berulang-ulang ya mengatakan ini supaya apa? Supaya kita bisa mengikuti jejak Rasulullah. Apakah itu perkataannya, sabdanya, maka nanti sunnahnya disebut sunnah qauliyah. Ya, sunnah yang berdasarkan sabda beliau. Nah, ini biasanya di dalam kitab-kitab hadis, kitab-kitab ulumul hadis itu diawali dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Ya, minggu yang lalu Pak Ustadz Rosid tentang masalah niat, husnul niat. Nah, itu salah satunya adalah sunnah qauliyah. Ya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat. Ya, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi segala sesuatu itu tergantung kepada niat. Nah, itu hadis innamal a'malu binniyat itu di dalam ulumul hadis disebut dengan sunnah qauliyah. Ada sunnah fi'liyah ya. Sunnah fi'liyah adalah perbuatan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu telaten ya. Rasulullah itu telaten dalam mengajarkan syariat Islam ini kepada para sahabatnya. Yang tidak cukup dengan sabda maka dipraktekkan ya. Nah, itu yang disebut dengan hadis fi'liyah. Misalkan Rasulullah pernah mendemonstrasikan tentang tata cara sholat ya. Makanya dalam hadisnya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, itu sunnahnya atau hadisnya disebut hadis fi'liyah. Jadi Rasulullah mempraktekkan tata cara sholat dari mulai takbiratul ihram, baca iftitah, baca al-fatihah, baca surat, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, tahiyat dan salam ya, baca tahiyatnya kemudian salam. Nah, itu dipraktekkan oleh Rasulullah. Dalam ilmu hadis disebut sunnah fi'liyah. Ada lagi sunnah takririyah. Takrir itu artinya ketetapan. Jadi ketetapan Rasulullah terhadap sesuatu yang dilakukan oleh sahabatnya. Nah, ini di dalam ulumul hadis, ini salah satu contohnya adalah ketika Rasulullah bersilaturahmi ke sahabat Khalid bin Walid ya. Khalid bin Walid itu sebelumnya dia pemimpin perang pada perang Uhud dari kaum kafirun ya. Dan ingat di perang Uhud itu Rasulullah nyaris meninggal kena busur panah. Nah, itu ya. Itu yang cukup diperingati di dalam sejarah Islam. Bahkan
paman Rasulullah Sayyidina Hamzah jadi syuhada, meninggal ya dalam perang Uhud. Ternyata ini namanya taufik dan hidayah ya. Jadi yang asalnya pemimpin perang pada perang Uhud itu kemudian masuk Islam ya. Itu namanya Khalid bin Walid, dan itu ketika dia masuk Islam, dalam penyebaran Islam kemana-mana beliau menjadi panglima perang, dan banyak yang berhasil ya di bawah pimpinan beliau. Nah, ketika bersilaturahmi ke sahabat Khalid bin Walid beserta para sahabat yang lain, itu disediakan jamuan makanan ya. Kalau di Sunda ya, kalau ada kiai kan apa, empang dibedahin gitu ya, nyembelih domba biasanya dan lain sebagainya. Nah, ini oleh Khalid bin Walid disembelihi apa, binatang dob ya, binatang dob. Kalau di kita itu sejenis biawak. Nah, itu di daerah Madinah dan sekitarnya itu ada binatang dob, disuguhkan kepada Rasulullah dan para sahabat. Para sahabat makan dengan lahapnya, tapi Rasulullah tidak memakannya ya. Rasulullah tidak memakan, kata Rasulullah, ini di tempat saya nggak ada binatang kayak gini. Tapi Rasulullah tidak melarang para sahabatnya makan dengan lahapnya. Nah, itu yang disebut dengan hadis takririyah. Berarti binatang tersebut halal walaupun Rasulullah tidak memakannya. Itu yang disebut dengan hadis takririyah atau sunnah takririyah. Ada lagi sunnah hammiyah, cita-cita Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah pernah ngumpul dengan para sahabatnya, kemudian beliau bersabda, sahabat, nanti kalau tahun depan kita ketemu Tasu'a dan Asyura gitu ya, kita puasa. Jadi 9 dan 10 Muharram. Belum sampai ke tahun yang dituju, Rasulullah keburu meninggal dunia ya. Nah, itu yang disebut dengan sunnah hammiyah. Berarti kalau kita puasa di tanggal 9 dan 10 Muharram itu mendapatkan pahala. Kenapa? Karena itu sunnah hammiyah, cita-cita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, bismillahirrahmanirrahim, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidak ada sesuatu pun yang diucapkan oleh Rasulullah anil hawa, atas hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha, kecuali itu sesungguhnya wahyu dari Allah. Jadi sabda Rasul itu secara apa istilahnya, secara substansi ya, kalau bahasa Pak Ustadz Rosid ya, substansi itu wahyu dari Allah ya. Ya, walaupun para ulama muhaddisun itu membedakan antara hadis atau sunnah, hadis qudsi dan wahyu ya. Dalam ilmu tafsir, kalau hadis itu adalah dari Rasulullah. Kalau hadis qudsi itu maknanya dari Allah, bahasanya dari Rasulullah. Kalau wahyu itu makna dan lafadznya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah tidak mengurangi atau menambahkan sedikit pun terhadap wahyu Allah ya. Makanya beda ya, tetapi secara secara intisari, apa yang diutarakan oleh Rasulullah itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ayat surat Al-Hasyr ayat 3 dan 4, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha ya. Jadi tidak ada sesuatu pun yang keluar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala aidan fi suratil ukhra, bismillahirrahmanirrahim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum.
Katakanlah ya, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Nah, itu ya. Jadi antara Allah dengan Rasulullah itu seperti dua sisi mata uang gitu ya. Satu keping mata uang yang sebelah sini dan sebelah sini itu tidak bisa dipisahkan. Wa qala aidan fi suratil ukhra, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir ya. Laqad kana ya, sungguh. Nah, ini kalau dalam ilmu bahasa Arab, qad masuk ke fi'il madhi itu artinya litakid, menguatkan ya. Jadi menerjemahkannya sungguh ya. Sungguh bagi kamu sekalian, apa, Rasulullah itu uswatun hasanah, itu sebagai uswah hasanah, teladan yang baik ya. Liman kana yarjullah ya, bagi orang yang mengharap rahmat Allah, wal yaumal akhir, dan hari akhirat ya. Jadi Rasulullah itu jadi uswah hasanah yang akan kita peringati di bulan ini ya, sebagai ta'diman wa takriman ya, mengagungkan dan menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir ya. Fa in tanaza'tum, jika terjadi perselisihan pendapat ya, fi syai'in, terhadap sesuatu, farudduhu ila Allahi war rasul, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul ya. Wa qala ulama maknahu ila kitabillah wa sunnati rasulih. Jadi maksud farudduhu ilallahi wa rasul itu kembalikan kepada Quran dan hadis ya. In kuntum tu'minuna billah, jika kamu beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, surah An-Nisa ayat 80, bismillahirrahmanirrahim, mayyuti'ir rasul faqad ata'illah, siapa yang taat kepada Rasul, sungguhnya dia taat kepada Allah. Nah, ini makanya Rasul Allah ini tidak bisa dipisahkan. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, surat Asy-Syura ayat 52-53. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, siratillah ya. Dan sesungguhnya kamu hai Muhammad, latahdi itu akan memberikan petunjuk, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratillah, yaitu jalannya Allah. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim ya. Falyahdharil ladina, maka hendaklah ya, alladina, orang-orang, yukhalifuna an amrihi, yang menyalahi, yang menyelisihi, an amri, terhadap perintah, terhadap perintahnya, antusibahum fitnah, maka akan ditimpahkan kepadanya fitnah, cobaan, au yusibahum adzabun alim, atau akan ditimpahkan adzabun alim ya, azab yang pedih ya. Nah, ini ada alim pakai ain, ada alim. Nah, ini artinya jauh berbeda. Kalau alim maha mengetahui, tapi kalau alim itu pedih
atau sangat pedih. Wa qala aidan fi ayatil ukhra surat Al-Ahzab, bismillahirrahmanirrahim, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Nah ini domirnya antunna ya. Wadhkurna, dan ingatlah wahai para ibu-ibu. Tadi saya ngaji di ibu-ibu pas itu ya. Ini sekarang bapak-bapak. Tapi nggak apa-apa. Wadhkurna ma yutla, wadhkurna dan ingatlah para perempuan. Ma yutla ya, sesuatu yang dibacakan fi buyutikunna, di rumah-rumah kamu, min ayatillah, itu hendaknya Al-Qur'an yang dibaca. Wal hikmah, dan hadis. Hikmah bermakna sunnah ya. Ini jadi di rumah itu ya, saya bukan menggurui ya, tapi watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Jadi di rumah itu harus sering ngaji Quran ya. Jadi selain buka HP, nah kita harus mengingatkan anak istri kita. Jadi antara HP dengan Quran itu ya minimal berimbang lah ya. Kan kalau anak-anak kita HP, mendingan di HP-nya itu baca Quran. Ini HP-nya ngelihat YouTube dan lain sebagainya yang enggak ya. Nah ini dalam surat Al-Ahzab, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah wal hikmah. Jadi sebaiknya di rumah itu dibacakan Al-Quran biar rumahnya berkah. Atau apa? Atau hadis. Baca Quran, baca hadis, baca Quran, baca hadis ya. Baca aja terjemahnya. Kalau enggak paham, tanyakan di pengajian. Kan ada tuh ketika kita baca Quran, ini maksudnya apa? Ketika kita baca hadis, ini maksudnya apa? Ya, yang ditelan mentah-mentah, itu tanyakan. Karena di dalam ayat Al-Quran itu kan ada ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang tidak bisa dipahami secara tekstual, jadi harus ditakwil ya. Nah, dalam i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ditakwil, tapi ada firqah yang lain itu nggak boleh ditakwil, tapi dikembalikan kepada ayat itu sendiri dengan bahasa wallahu a'lam bissawab ya, hanya Allah yang mengetahui kebenaran. Nah itu ketika baca Al-Quran. Misalkan apa? Yadullah fawqa aydihim. Apa? Tangan Allah di atas tangan yang lain. Itu kan harus ditanyakan sama Ustaz. Ustaz, ini maksudnya apa? Allah kok punya tangan? Gitu ya. Padahal dalam sifat wajib Allah ada sifat mukhalafatul lil hawadis. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Kok di sini yad? Yadun dalam bahasa Arab, arti bahasa Indonesianya tangan. Apa maksudnya? Itu maksudnya kekuasaan. Nah itu ditawil. Kekuasaan Allah di atas kekuasaan yang lainnya. Nah itu ya. Jadi kalau baca terjemah Al-Quran, membaca ayat-ayat yang mutasyabihat, itu harus dikonsultasikan sama Ustaz. Kita masuk ke hadisnya nih. Hadis tentang bil muhafadhah ala sunnah ya, menjaga sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Al-awwal, hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, da'uni, biarkan aku, kata Rasulullah, ma taraktum, apa yang telah aku tinggalkan ya. Innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Kata Rasulullah, innama ahlaka, sesungguhnya telah terjadi kebinasaan. Ahlaka ya, kan dalam doa khutbah itu biasanya
Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kuffar wal musyrikin. Dari kata halaka. Halaka itu artinya binasa. Ya kata Rasulullah, innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim. Ya, telah terjadi kebinasaan man kana kepada orang-orang qablakum sebelum kamu. Apa? Kasratu su'alihim. Kenapa? Karena terlalu banyak bertanya. Ya. Makanya dalam masalah agama, kalau sudah paham itu nggak usah ditanyakan. Tapi apa? Sami'na wa atokna. Ya. Tapi kalau ada yang belum paham silahkan ditanyakan. Tapi kalau sudah paham, siap jenderal, saya laksanakan. Nah, harusnya gitu ya. Dalam bahasa Al-Qur'annya, dalam bahasa hadisnya, sami'na wa atokna. Nah, ini kata Rasulullah. Innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim, karena terlalu banyak bertanya. Apa? Waqtilafuhum ala anbiya'ihim, dan juga banyak yang menyelisihi, banyak yang menyalahkan para nabinya. Ya. Nah, itu di dalam surat Al-Baqarah dijelaskan ya, di dalam kitab tafsir tafsir Jalalain, dalam tafsir Munir karya Syekh Nawawi Al-Bantani itu dijelaskan bagaimana Bani Israel itu terlalu banyak pertanyaan terhadap syariat-syariat yang diajarkan oleh nabinya Nabi Musa alaihissalam. Suruh kurban, ditanya kurbannya harus pakai apa, pakai sapi, sapinya yang gemuk apa, yang kurus, yang gemuk warnanya apa, terus akhirnya nggak kurban ya. Nah, padahal kalau ada perintah dari Nabi Musa, ya udah kerjakan aja. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu, ya. Apabila nahaitukum, ya, kami melarang kamu an syai'in terhadap sesuatu, fajtanibu, maka jauhilah. Wa idza amartukum bi amrin, dan apabila aku perintahkan kepada kamu bi amrin dengan satu perintah, fa'tu minhu mastata'tum, maka apa? Peganglah, ambillah, peganglah ya, minhu darinya mastata'tum, dan laksanakan semampu kamu. Jadi kalau kita mampu nih apa? Sholat berjamaah di masjid, udah mastata'tum, laksanakan. Mampu nih tahajud, ya, bangun tengah malam walaupun hanya 2 rakaat, tidur lagi setelah itu, ya. Makanya kalau belum biasa tahajud jangan terlalu lama, nanti subuhnya kebablasan gitu. Jadi cukup 2 rakaat atau 4 rakaat, tutup dengan witir, setelah itu tidur lagi, ya, biar subuhnya tidak kesiangan. Atau bangun jam 3:30, ya, 3:30 sebelum subuh masih ada waktu tahajud, 2 rakaat tambah witir, tunggu waktu subuh untuk menunggu kedatangan sholatul fajr, ya, gitu ya, sholat qobliyah subuh. Ya, mau dilaksanakan di masjid, enggak, di rumah juga nggak apa-apa. Karena memang sholat sunnah itu afdolnya dilaksanakan di rumah, ya. Tapi kalau sholat wajib di masjid, ya, kecuali sholat sunnah tertentu, ya, misalkan sholat id, idain itu afdolnya di lapangan, ya. Atau sholat kita biasa melaksanakan berjamaah taraweh, itu di masjid, gitu ya. Walaupun Rasulullah sholat tarawehnya itu tidak selamanya di masjid. Nah, itu hadis yang pertama, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jadi kalau diriwayat oleh Bukhari Muslim itu jangan ragu lagi, karena kitab yang paling utama adalah kitab Sahih Bukhari, atau hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Baru di bawah Bukhari Muslim, ya. Apalagi kalau Bukhari Muslim muttafaqun alaih, itu dari urutan kualitas hadis itu yang paling utama.
Asani, hadis yang kedua. Wan Abi Najih, itu ada nama sahabat namanya Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridhai kepadanya, qala berkata, wa'adona dari kata mau'idah, wa'adona telah memberikan mau'idah kepada kita. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau'idatan balighatan, ya, sebuah mau'idah yang balighah. Balighah itu yang tajam, ya, yang hebat, gitu ya. Wajilat minhul qulub, wajilat minhal qulub, ya, sehingga hati kita atau kami wajilat, bergetar, ya. Wadarofat minhal uyun, dan mata kita itu sampai berkaca-kaca. Fakulna ya Rasulullah, maka Abi Najih ini kemudian bertanya, ya Rasulullah, hai Rasulullah, ka'annaha mau'idatun muwaddi'un fa'usona. Ka'annaha, seolah-olah mau'idah ini adalah mau'idah yang terakhir, ya. Fa'usona, maka berilah kami wasiat, kata Abi Najih Al-Irbad, ya, kepada Rasulullah. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, usikum bitaqwallah, ya. Aku mewasiatkan kepada kamu sekalian bitaqwallah, untuk takwa kepada Allah, ya. Wasam'i wa ta'ati, dan dengar dan taat, ya. Nah, ini yang disebut dengan sami'na wa ata'na. Jadi bukan sami'na wa asoina, tapi sami'na wa ata'na. Jadi kalau Rasulullah memberikan wasiat itu, udah dengarkan dan taat. Wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyun, wa in ta'ammaru, dan jika memberikan perintah, memberikan nasihat, alaikum, kepada kamu, abdun habasyun, seorang budak yang hitam dari Habasyi, gitu ya. Wa innahu may ya'isa minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid, gitu ya. Kata Rasulullah itu, sesungguhnya man kamu atau manusia ya terus, gitu ya. Jadi setelah Rasulullah memprediksi akan ada orang yang hidup setelah saya itu, minkum, di antara kamu, fasayara ikhtilafan katsira, maka akan bisa menyaksikan ikhtilafan katsira, perbedaan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka pegang sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sunnatil sunnati khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, yang mendapatkan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid, dan gigit dengan gerahammu. Jadi maksudnya pegang kuat-kuat, gitu ya. Jadi kalau mendapatkan hadis itu, ini bahasanya bahasa kinayah, ya. Addu 'alaiha bin nawajid, itu maksudnya pegang atau gigit dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, maka akan ada, gitu ya, bagi kamu itu perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dolalah. Nah, ini ya, maka sesungguhnya perkara yang baru itu ada yang dolalah, ada yang sesat, ya. Jadi bid'ah itu ada yang sesat, ya. Tapi menurut para ulama, terutama Syafi'iyah, kullu di sini bukan kullu lil jami, bukan semua perkara baru itu sesat. Kenapa? Karena ada perkara baru yang hasanah, yang tidak keluar dari sunnah Rasulullah dan sunnah Khulafaur Rasyidin, ya.
walaupun itu perkara baru. Ya, misalkan salah satunya adalah Maulid Nabi. Maulid Nabi, ya, walaupun Rasulullah tidak melaksanakan seperti yang kita laksanakan, tapi Rasulullah memberikan isyarat. Apa isyaratnya? Rasulullah puasa Senin Kemis. Itu dalam arti Rasulullah hari Senin itu adalah hari kelahiran, ya. Dan juga yang lainnya. Itu banyak keterangan-keterangan tentang bagaimana Rasulullah itu mengagungkan hari kelahirannya, ya. Walaupun itu ada dibantah oleh tradisi Barat, ada I don't like Monday gitu ya. Saya tidak suka hari Senin. Padahal hari Senin itu hari pertama kali kita kerja, ya. Walaupun Pak Haji Weli hari Senin itu bukan hari pertama, ya. Hari kedua, Isnin. Hari pertama itu Yaumul Ahad, hari Minggu. Yaumul Ahad, Yaumul Isnin, Yaumul Sulasa, Yaumul Arba'ah, Rabu, Yaumul Khamsah, hari Kamis. Yaumul Jumu'ah, hari berkumpul. Yaumus Sab'ah, hari Sabtu. Walaupun Sabtu itu katanya diambil dari bahasa Ibrani, Yaumus Sabat, ya. Yaumus Sabat itu hari yang dimuliakan oleh kaum Yahudi. Kenapa? Hari Sabtu itu adalah hari ibadahnya orang-orang Yahudi. Itu ada di tafsir Munir, ada di tafsir Jalalain. Bagaimana orang-orang Yahudi itu melarang mancing di hari Sabtu. Kenapa? Karena hari Sabtu itu adalah hari ibadahnya orang Yahudi. Itu ya. Jadi hadis ini, tapi hadis ini bukan hadis muttafaq alaih. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Jadi bukan hadis sahih, tapi hasan sahih. Hasan sahih itu yang disebut dengan sahih li ghairihi. Asalnya hadis hasan, tapi kemudian diperkuat oleh hadis-hadis hasan yang lain, maka naik derajatnya menjadi sahih, tapi sahihnya li ghairihi, bukan li dzatihi. Ya, dalam ulumul hadis ada hadis sahih li dzatihi, ada sahih li ghairihi, ada hasan li dzatihi, hasan li ghairihi, ada hadis dhaif. Ya. Hadis dhaif masih bisa digunakan menurut Abu Dawud, ya. Menurut Abu Dawud masih bisa digunakan untuk fadailul amal, ya. Kecuali hadis maudhu, hadis palsu. Nah, itu tidak bisa digunakan, apalagi hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang bohong, itu yang disebut dengan hadis matruh, ya. Hadis berikutnya as-salis, hadis yang ketiga, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kullu ummati yadkhulunal jannah. Nah, ini sering, ya, hadisnya ini mungkin beberapa orang sudah hafal, ya. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk surga. Nah, ini pakai fi'il mudhari. Pakai fi'il mudhari itu bimakna hal wal mustaqbal, ya. Jadi dalam bahasa Inggrisnya disebut present tense, ya, atau present continuous tense, ya. Jadi untuk sekarang dan yang akan datang. Nah, ini fi'il mudhari dalam bahasa Arabnya. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk surga. Bukan pasti. Kalau pakai fi'il madi itu pasti. Ini akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Ya. Jadi ada umat Islam yang enggak mau masuk surga. Kila dikatakan, wa may ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang enggak mau itu? Siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Qala, Rasulullah bersabda, man ata'ani dakhulal jannah.
orang yang taat kepadaku pasti masuk surga. Ini pakai fi'il madhi, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Wa man asoni faqad aba. Tetapi orang yang maksiat kepadaku faqad aba, itulah yang enggak mau masuk surga. Ya. Jadi bapak-bapak yang rajin sholat berjamaah, yang rajin ngaji, ini mudah-mudahan termasuk orang yang dijamin masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Habis waktunya ya. Jadi waman asoni faqad aba, siapa yang bermaksiat kepadaku itulah orang yang tidak mau masuk surga. Rawahul Bukhari, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya bapak-bapak, waktunya sudah habis. Walaupun ada beberapa hadis yang masih belum dibaca, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, ya, jika ada yang benar itu semata-mata datang dari Allah. Jika ada kesalahan itu semata-mata kelemahan dari saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.